Oke para siswa, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi kita pada Mapel Administrasi Umum. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi terbaru, yaitunya memahami fungsi-fungsi manajemen. Nah, pada KD 3.5 kita akan mempelajari tentang pengertian manajemen menurut para ahli. Yang kedua, kita akan mempelajari fungsi-fungsi manajemen. Yang ketiga, kita mempelajari unsur-unsur manajemen. Baik, kita mulai dari materi yang berikut. Kita mulai dari pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, kita mulai dari pengertian menurut pakar J.R. Terry. Dalam bukunya Principle of Management menyebutkan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, pengertian manajemen menurut Oi Liang Lee. Menurut Profesor Oi Liang Lee, manajemen adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Berikutnya pengertian menurut Mary Parker Folleott. Manajemen adalah sebuah seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini bisa berarti tugas seorang manajer adalah mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Namun definisi ini bisa juga disalahartikan oleh beberapa orang yang mencari-cari kesalahan karena ada orang lain yang membantu menyelesaikan pekerjaan. Berikutnya pengertian manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol mendefinisikan manajemen hampir sama dengan para ahli lain, yaitu sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Sedangkan menurut Lawrence A. Avley, dia mendefinisikan manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang lain agar mau menyelesaikan suatu pekerjaan. Berikutnya kita bahas tentang fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan organisasi atau bisnis secara maksimal, para manajer harus mampu menguasai seluruh fungsi manajemen yang ada. Penjelasan mengenai fungsi manajemen menurut para ahli memiliki banyak kesamaan. Sekarang kita lihat fungsi manajemen menurut J.R. Terry. Menurut J.R. Terry, fungsi manajemen itu disingkat dengan POAK yang kita sebut dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Kita mulai dari perencanaan atau planning. Planning merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Seorang manajer akan mengevaluasi rencana sebelum mengambil tindakan dan kemudian memiliki rencana manakah yang paling cocok digunakan. Yang kedua, pengorganisasian. Tujuan dari pengorganisasian membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol atau mengawasi anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa saja yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dapat dikelompokkan,
dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Berikut actuating atau penggerakan. Merupakan suatu penempatan semua anggota pada kelompok agar bekerja secara cadar yang bertujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Berikutnya, controlling atau pengendalian. Fungsi ini adalah merupakan salah satu fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan pengarahan. Para siswa, sekarang kita bahas tentang unsur manajemen. Dalam melaksanakan fungsi manajemen, sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang dikenal dengan unsur manajemen. Dalam melaksanakan fungsi manajemen, sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan sumber daya yang dikenal sebagai unsur-unsur manajemen. Masing-masing unsur ini saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, jika salah satu di antaranya tidak ada atau tidak sempurna, maka akan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Sumber daya manusia adalah unsur paling utama untuk menjalankan fungsi manajemen, karena semua kegiatan dilaksanakan oleh manusia, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dikerjakan oleh manusia. Jadi, jika unsur manusia tidak dipenuhi, maka tidak akan pernah ada aktivitas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, unsur uang. Uang merupakan alat tukar sekaligus alat ukur suatu nilai. Besar kecilnya sebuah kegiatan dalam perusahaan dapat diukur melalui seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk menanggung biayanya. Tersedianya uang sebagai modal membuat manajemen lebih leluasa dalam mencapai tujuan akhir perusahaan. Yang ketiga, material. Selain ketersediaan sumber daya manusia, fungsi manajemen juga membutuhkan material untuk mencapai tujuan. Material ini merupakan bahan baku, dapat berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Berikutnya, mesin. Pada saat sekarang ini, mesin memang merupakan salah satu alat yang sangat membantu proses pekerjaan manusia. Dengan keberadaan mesin, proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mesin dan manusia tidak bisa dipisahkan selama perusahaan menjalankan kegiatannya. Unsur berikutnya adalah metode. Untuk memperlancar pekerjaan, diperlukan sebuah tata cara pelaksanaan kerja yang dikenal dengan SOP atau Standard Operating Procedure. Metode ini digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, fasilitas yang ada agar lebih efektif dan efisien. Unsur berikutnya adalah pasar atau market. Pasar adalah salah satu unsur untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan diminati oleh pasar. Untuk menentukan pasar, perlu dilakukan kajian secara mendalam sehingga produk tepat sasaran. Dalam usaha menguasai pasar, perusahaan perlu memiliki produk yang berkualitas, yang sesuai dengan daya beli pasar, dengan manajemen yang baik, membuat seluruh kegiatan perusahaan menjadi lebih tertata dan bisa diawasi. Nah, untuk materi kita hari ini saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya berharap tentunya Anda berulang kali menonton video ini sehingga lebih paham dan lebih mengerti. Demikian saja saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bye.